Hidup suci membiara merupakan panggilan ilahi yang sulit untuk dipahami. Namun, dengan kacamata iman Kristiani, hal ini merupakan panggilan khusus yang tidak semua orang mampu menanggapinya. Dalam rangka Minggu Doa Panggilan Sedunia ke-57 yang jatuh pada Minggu Paskah keempat, 3 Mei 2020, mari kita mengenal salah satu kongregasi suster yang ada di Pulau Lombok ini, yaitu Kongregasi Suster Abdi Kristus Komunitas Lombok. Lumayan ya dari gereja jalan kaki ya. Panas lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Kita kan mari masuk. Untuk yang lain juga sudah aku di dalam. Nih, ya. Terima kasih ya suster sudah menerima kedatangan kita pada siang hari ini. Oh ya suster, kedatangan kita pada siang hari ini mau mengenal lebih jauh dong tentang kongregasi AK yang ada di Lombok ini. Oke, terima kasih ya. Dia dan teman-teman nih, Aca sama Tere ya. Oke, terima kasih kedatangannya. Di sini suster Claudia itu bertiga. Ini suster Yulia, ini suster Luis. Kami bertiga di sini. Itu yang ada di sini. Terus apa yang kalian mau tanyakan? Nah, suster, boleh nggak kami diceritakan mengenai sejarah berdirinya AK di Indonesia? Oke, ya pasti boleh. Jadi kongregasi AK ini bisa dikatakan kongregasi pribumi. Jadi ceritanya begini. Pada masih zaman penjajahan ya sekitar tahun 1925, 30, nah itu kan di Indonesia ya di Jawa lah juga itu banyak ordo sebetulnya sudah ada, tapi mereka kebanyakan dan hampir semua anggotanya itu orang-orang asing. Mereka hidupnya juga budayanya budaya asing, bahasanya juga bahasa asing. Nah, bagi remaja-remaja putri gereja, mereka kan ada yang ingin untuk menjadi biarawati. Nah, untuk menyesuaikan hidup dengan budaya Eropa kan tidak mudah, maka pada waktu itu Monsinyur Wilkins, nih gambarnya ada ya, nih. Beliau ini waktu itu uskup Batavia. Waktu itu Jawa itu masih satu uskupnya Batavia. Nah, beliau melihat bahwa keinginan putri-putri gereja waktu itu perlu ditanggapi agar gereja bisa melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka beliau mendirikan kongregasi pribumi AK ini agar waktu itu orang putri Jawa bisa masuk menjadi suster dengan hidup cara Indonesia, bahasa Indonesia, dan melayani juga orang-orang di daerah sesuai dengan bahasa mereka. Jadi Bapak Uskup ini melihat bahwa bagaimana gereja bisa mewartakan kepada umat sesuai dengan budaya umat setempat. Itu alasan utamanya. Jadi yang mendirikan adalah Monsinyur Wilkins. Tarekat ini mau hidup seperti apa? Maka dipilihlah Maria. Maria waktu menerima kabar Maria yang menyatakan diri sebagai Abdi Kristus itu dipakai sebagai pola hidupnya. Kemudian lambangnya ya seperti yang Suster Luis pakai, Suster Yudi pakai, Suster pakai salib jangkar itu yang dipakai sebagai lambang. Jadi kalau nanti misalnya Aca di mana ketemu ada suster yang pakai jangkar, nah itu berarti itu Suster Akta, itu sejarah singkatnya. Nanti kalau mau. Terima kasih suster untuk keterangannya. Jadi Aca boleh pinjam bukunya suster? Boleh, silahkan ya nanti setelah ini. Oke suster. Iya. Nah, kalau di Indonesia, suster apa itu berkarya di mana aja sih? Terus karya pelayanan apa aja sih yang dilakuin sama suster? Begini, Cik.
Angka sekarang sudah berumur 82 tahun. Ya, selama 82 tahun itu terjadi penutupan dan juga ada pembukaan lagi untuk komunitas-komunitas untuk yang hari ini. Komunitas AK itu ada 30 dari 9 keuskupan. Antara lain keuskupan pertama, keuskupan Semarang itu ada 14 komunitas. Kemudian keuskupan Malang itu ada 4 komunitas. Keuskupan Surabaya ada 3 komunitas. Keuskupan Denpasar ada 2 komunitas. Kemudian Keuskupan Timika 1 komunitas. Keuskupan Palangkaraya 1 komunitas. Keuskupan Pangkal Pinang 1 komunitas juga. Kemudian Keuskupan Bogor ada 2 komunitas, dan KAJ Keuskupan Agung Jakarta ada 2 komunitas. Semuanya ada 30 dari 9 keuskupan. Baik, untuk komunitas yang di Cakra ini khususnya di Denpasar itu kami sudah datang ke sini dibuka. Jadi kami diminta Bapak Uskup, waktu itu Uskup Denpasar Vitalis Jabarus SPT. Kalian belum lahir ya, apa-apa. Beliau mengundang kami untuk berkarya di sini cukup lama sampai sekarang. Berarti sampai sudah 41 dari umat yang di Mataram ini belum ada. Moga-moga nanti generasi kalian atau dia mungkin ya mau kali nggak usah malu-malu ya, dicoba ya. Amin tuh teman-teman kami ini mendukung namanya. Nah, karya yang di sini itu semuanya di pendidikan, di TK, di SD dan SMP. Dulu pernah ada suster yang juga di SMA, tapi karena alasan kekurangan suster, kekurangan tenaga, maka ditarik. Maka suster senang kalian bisa datang ke sini. Siapa tahu ini juga ada dorongan Roh Kudus kalian datang ke sini untuk masuk menjadi apa. Itu yang di Mataram. Jadi kami khusus untuk bidang pendidikan. Tapi di luar itu kita juga ikut kegiatan di paroki, namanya paroki Maria Immaculata ya, sampai sudah lupa. Maria Immaculata. Kami ada yang di Sindar, ada yang di Legio, ada yang di KRI, ada yang di Katekis, ada yang di seksi kitab suci, dan kami juga ikut kegiatan di lingkungan. Kami di sini ikut lingkungan Cakra. Itu tentang yang di Mataram. Oh iya suster, kami juga pengen tahu nih kegiatan apa aja sih yang suster lakuin dari pagi sampai malam? Apa cuma berdoa aja? Oh iya, kalau kegiatan kami dari pagi bangun tidur itu ya, kan kami itu bertiga. Kami di tiket, istilahnya kami tiket itu kami selang-seling selama 1 minggu. Ada yang memasak 1 minggu, ada yang di kapel, ada yang di kebun. Nah, dari bangun tidur itu kan nanti ada yang memasak. Nah, suster kebetulan minggu ini adalah yang memasak itu suster Claudia, ya. Itu 1 minggu. Terus yang di kapel itu suster Yulia, saya di kebun. Nah, setelah nanti bangun tidur kan ada yang bikin masak itu nanti jam 5 itu nanti doa itu pribadi. Kalau pas ada misa, karena kebetulan ini kan baru COVID, jadinya kami berdoa bersama itu mulai 5:30, karena kalau 5:30 itu kami kan masuk sekolah, jadi 5:30 itu kami berdoa bersama, ibadah ofisi bersama, ibadah pagi. Lalu setelah ibadah nanti selesai makan pagi, sarapan bersama. Setelah itu kami
kembali ke aktivitas kami masing-masing, yaitu ke sekolah. Sebagian di SD, kuliah di SMP, saya di TK. Terus nanti siangnya kami pulang, karena kebetulan ini pulangnya jam 12, dan kalau pas di sekolah kami makannya siang itu sendiri-sendiri, tidak bersama. Setelah makan siang nanti kan pulang istirahat. Kalau pas ini bisa istirahat karena kan pulang awal, tapi kalau hari biasa pulang sore kami tidak istirahat, langsung ke tiket masing-masing. Kalau memasak, yang memasak, yang di kapel menata kapel, membersihkan kapel. Kalau yang di kebun nanti menyapu dan menyiram tanaman. Itu mungkin kalau sampai siang, dan bisa disambung kalau yang sore. Terima kasih. Saya melanjutkan Suster Lois ya. Sore hari biasanya setelah istirahat ya, setelah sekitar jam 4 tuh kami turun semua. Ada yang memasak, ada yang kerja di kapel, dan juga ada yang tadi siram-siram tadi, menyapu, bersihkan. Dan seandainya yang di dapur, istilahnya di dapur itu tidak hanya masak saja, tapi juga sekitarnya kebersihan ya, menata yang ada di situ, menata meja makan untuk persiapan makan malam begitu. Sedangkan yang di halaman ya, itu di kebun itu juga selain menyapu, membersihkan, menyiram, tapi juga kadang-kadang menanam dan melihat-lihat mana yang perlu diganti atau mana yang ditambah begitu. Kemudian yang di kapel itu tentu saja mempersiapkan untuk supaya kita doa bisa dengan konsentrasi dan dengan senang, maka kita menata bagaimana mengatur bunga atau hiasan apa yang perlu ada di situ begitu. Dan juga di kapel itu juga mendapat tugas untuk kebersihan yang di atas juga, siram-siram, mungkin ada sedikit tanaman di atas yang perlu disiram begitu. Itu kemudian setelah kami kegiatan itu kami bersama-sama nanti doa ya, bersih-bersih, kemudian doa sekitar jam 6.15. Jam 15. Apa yang dilakukan dalam doa itu? Pertama kami rosario. Rosario kemudian dilanjutkan dengan doa sore. Doa sore kita ada kamu surga sekarang ya. Biasanya malaikat Allah ya, itu. Kemudian kembali ofisi atau brevir. Nah, brevir itu nanti kami tutup dengan lagu Mas Aka ya, Cipta Iman atau Himne Aka gitu. Kemudian jam 7 kami makan bersama, dan kita setelah itu kita rekreasi bersama. Rekreasi bukan pergi-pergi ya, tapi di situ untuk rekreasi kami ya, kadang cerita-cerita kesana kemari, bergurau ya. Kemudian ada juga kadang nonton TV ya, kadang juga mungkin permainan begitu. Dan setelah itu kami cuci piring, cuci ya, perlengkapan yang lain. Kemudian setelah itu kami doa lagi. Ya, kalau dikatakan doa terus ya, harus doa terus ya. Terus jam sekitar 8:30 itu kami doa. Doa kami doa kompletarium atau doa untuk istilahnya, dilanjutkan dengan komuni batin. Kemudian kami di situ hening sampai dengan saat kami tidur dan kembali bangun. Ada lagi setiap 1 bulan sekali kami juga ada istilahnya selain teguran Kamis sore, Kamis malam, itu juga pada hari Sabtu atau Sabtu malam pada minggu pertama sampai minggu siang itu kami rekoleksi. Kami bergiliran untuk memimpin, kadang-kadang juga kami mengundang imam untuk memimpin dalam rekoleksi itu. Dan saat rekoleksi itu kami betul-betul hening, kami silensium istilahnya. Demikian. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.
Saya Suster Mary Louise Aka. Saya kebetulan di sini ditugaskan di TK Santo Don Bosco, dan untuk suka duka atau awal saya ingin menjadi Suster Aka itu awalnya sebetulnya dari sejak saya SD, tetapi saya tidak dapat persetujuan. Tapi ketika SMP juga tidak ada persetujuan perizinan dari orang tua sampai saya perguruan tinggi. Lalu masa-masa sulit ketika saya harus memutuskan, maksudnya memutuskan saya pengen tetapi orang tua tidak mengizinkan. Lalu Romo pembimbing yang memberikan wejangan nasihat untuk saya bekerja dulu, dan saya bekerja di Jakarta 2 tahun untuk menjadi guru TK juga. Lalu selama 2 tahun itu saya novena untuk menentukan lagi keinginan saya untuk menjadi suster, dan selama 2 tahun novena itu terjawablah sudah bahwa orang tua saya mengizinkan dan saya masuk. Dan panggilan itu kalau saya istilahkan, panggilan saya itu kemanapun saya pergi, kalau Tuhan itu sudah memanggil. Bagaimana kalau kami atau teman-teman kami yang ingin masuk ke Biar Aka atau ingin menjadi suster itu, bagaimana ya proses yang harus dilakukan? Pertama itu lulus SMA, tapi sebelumnya itu harus kita punya kemauan dari pribadi untuk menjadi suster. Yang pertama kemauan, lalu yang kedua itu tadi lulus paling minimal itu SMA, lalu persyaratan yang lainnya itu baptis, surat baptis, termasuk surat krisma itu, terus nanti kita minta surat rekomendasi dari Romo Paroki, terus membuat lamaran, kita melamar untuk. Terus kita sudah lulus minimal SMA, mendapat persetujuan dari orang tua, terus rekomendasi dari Romo Paroki, terus umur kita maksimal 35 tahun, kongregasi Adik Kristus itu pada masa aspiran ini nanti di beberapa kali rekoleksi, dan dalam rekoleksi itu dan postulan itu kita mengenal apa kegiatannya, doanya. Lalu masa novisiat itu selama 2 tahun. 2 tahun itu kita benar-benar, yang pertama, tahun pertama itu masa harmoni, yang kedua 2 tahun untuk masuk ke kongregasi. Apa itu apa? Belajar untuk berdoa. Berdoa itu tidak hanya berdoa seperti kita umumnya, tapi ada meditasi, ada nanti refleksi, buat refleksi. Kemudian kita juga belajar konstitusi akan melalui perutusan, ada yang di pendidikan seperti di sekolah, ada di situ kita diterjunkan secara langsung di komunitas seperti di Lombok ini. Misalkan ada suster yang masih junior, nah itu kita tugas masih junior, belum tahu memakai pakaian putih dengan lengan 3/4 ya, lengan ini, kemudian pakai kerudung putih. Zaman saya mungkin masih pakai kerudung putih ya, jadi kita itu masih ada suster Lois sudah tidak mungkin ya. Lois sudah memakai, tidak pakai, hanya diikat saja dan bajunya putih-putih saja. Petalan ya, atas dan bawah seperti seragam itu putih-putih gitu. Dan lengannya juga tidak panjang tapi hanya 3/4 supaya kerja itu lebih lincah ya, tidak kena kotor itu. Nah, kemudian setelah masa postulan itu masuk waktu novisiat juga ditandai lagi. Istilahnya waktu di luar pada menangis, tapi saya merasa senang, rasanya dekat dengan Tuhan dan tidak menangis karena rasanya dia kan melihat kita kemarin pakai baju, pakai pakaian Jawa itu.
Hanya kita sendirian, nggak ada latihnya. Latihnya siapa? Kristus ya. Maka lagunya adalah waktu itu datanglah penanti Kristus. Dan terus sampai depan kita mengungkapkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya dengan mohon doa dari para kudus dengan bertiarap. Kita masuk Mafisia, masuk ke heningan tadi. Di sana nanti ada katanya namanya ya Pekan Kaul Bersama. Oh ya suster, tadi kan suster ada menjelaskan tentang kaul kekal. Apakah di antara suster bertiga ini sudah mengucapkan kaul kekal semua? Sudah? Sudah, kami semua sudah kaul kekal ya. Suster Yulia itu 36 tahun yang lalu ya sudah hidup membiaranya itu 36 tahun. Suster Luz itu ya 12 tahun membiara. Nah kalau saya kemarin tuh baru 25. Baru 25. Oh, susternya sudah kaul kekal. Perasaan masih TK. Aduh, TK kan tugas. Itulah kalau kalian menjadi suster kelihatannya muda terus karena apa? Ya selalu diberkati Tuhan. Tuh. Oh ya suster, boleh dong kasih pesan nih buat kita di generasi sekarang, di generasi TikTok ini, apa sih pesan yang suster mau sampaikan untuk kita? Oke, terima kasih. Pesan suster ya, menjadi suster atau menjadi pastor itu panggilan, juga menjadi yang lain, misalnya keputusan menjadi berkeluarga itu juga panggilan. Tapi di gereja kan ada istilahnya panggilan khusus seperti ini ya. Pesan suster yang pertama, kalau ya paling enggak kalian tahu bahwa di gereja itu ada panggilan khusus. Siapa tahu dengan mengetahui panggilan itu kalian nanti akhirnya tertarik dan berani mencoba. Ya, seperti sekarang mungkin kalian juga kalau orang pacaran kan banyak kenal dengan banyak pemuda. Ini ya bukan berarti semua dipacarin, enggak. Paling kita juga mengenal seperti ini. Oh, mengenal kehidupan biara seperti ini. Nah, kalau siapa tahu kalian merasa berani mencoba untuk itu. Mencoba itu bisa mengenal lebih jauh, ya sering kontak atau apa. Ya semoga dengan pengenalan itu siapa tahu ada generasi muda yang tetap mau memilih untuk menjadi seorang suster. Sekali lagi memang itu juga pilihan dan juga rahmat dari Tuhan, karena dari pengalaman kalau memang seseorang dipanggil bagaimanapun jalannya itu pasti Tuhan akan yang menang, karena sudah Tuhan pilih, akhirnya pasti Tuhan akan menang. Jadi mengetahui, perbanyak informasi mengenai gereja dan hidup membiara dan berani mencoba. Terima kasih suster untuk sharingnya kepada kami. Suster-suster sudah mau berbagi mengenai komunitas biara AK khususnya di Lombok ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih suster. Ya, sama-sama, terima kasih. Nah teman-teman, demikian sekilas mengenai biara AK. Tertarik bekerja melayani Tuhan? Hubungi promotor suster-suster AK atau hubungi biara terdekat. Tuhan Yesus memberkati.